Nih ya, saya kasih tahu. Ini pengetahuan itu mahal, informasi itu mahal. Kenapa? Gini, sebagian orang bilang, jangan cuma modal bacot, jangan cuma modal keluar-keluar. Mana tindakanmu, mana usahamu secara objektif? Kamu tidak ada yang namanya melakukan tindakan sesuatu untuk membawa perubahan. Kamu cuma modal bacot, modal keluar-keluar, tidak ada isi tanpa bukti. Nah, ini saya kasih tahu. Ya, kita cukup dengar aja orang-orang yang cuma punya pengetahuan ya setitik. Bukan saya di sini mau menyerang atau merendahkan, bukan. Tapi disinilah saya akan memberikan satu kisah yang epik, juga kisah fakta realita untuk kalian tahu dan kalian dengar. Kenapa? Disinilah bahwa yang selama kalian pahamin itu, yang seperti tadi saya infokan, itu adalah hal bagian terkecil. Dan selama ini orang-orang sukses, orang-orang yang sudah berhasil dalam ilmu politik, kekuasaan dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang bukan, yang seperti tadi dibilang, tidak ada tindakan tanpa bukti, tanpa kinerja. Salah. Itu adalah orang-orang yang cuman dipergunakan, yang sebagai budak, sebagai kacung yang bertindak. Tapi orang-orang pintar, intelektual, itu yang punya otak. Dia yang bisa mengontrol tanpa perlu bertindak. Tapi otak, kecerdasannya berguna, bisa mempergunakan orang sehingga bisa diperbudak. Di sini saya akan cerita. Ada kisah sejarah, itu adalah Columbus, seorang pelaut. Columbus ini tidak butuh senjata ataupun seni bela diri berperang menggunakan otot, tapi cukup dengan modal pengetahuan, kecerdasan tentang gerhana dan rasa takut. Penasaran apa itu? Jadi saya akan jelaskan di sini. Sejarah masa lampau, bayangkan berada di sebuah pulau asing, jauh dari dunia yang kamu kenal, dan satu-satunya yang kamu andalkan hanyalah pengetahuan. Itulah yang dimanfaatkan oleh Christopher Columbus pada tahun 1504. Setelah berbulan-bulan terdampar di Jamaika, hubungan Columbus dan anak buahnya dengan penduduk asli mulai memburuk. Bantuan makanan dan pasokan dari warga lokal mulai dihentikan. Columbus yang kehabisan cara lalu memainkan kartu terakhir, yaitu tentang pengetahuannya tentang astronomi. Bermodal kalender dan perhitungan langit, Columbus tahu akan terjadi gerhana bulan pada tanggal 29 Februari. Ia pun mengeklaim kepada penduduk asli bahwa Tuhan marah karena mereka tidak lagi membantu, dan sebagai hukumannya Tuhan akan menghilangkan bulan dari langit. Itu yang diceritakan dan dijelaskan langsung dari mulut Christopher Columbus. Saat gerhana benar-benar terjadi, langit menggelap, penduduk panik. Mereka percaya Columbus benar-benar memiliki kuasa atas alam semesta. Tak butuh waktu lama, mereka pun kembali menyuplai makanan dan kebutuhan. Columbus berhasil menipu dengan ilmu pengetahuan dan menyelamatkan seluruh krunya. Kisah ini jadi salah satu bukti bagaimana ilmu pengetahuan, jika dimonopoli, bisa jadi alat kekuasaan. Pengetahuan adalah kekuatan, tapi di tangan yang salah, ia bisa menjadi tipu daya.